Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah beragama kita nggak bisa memakai dugaan atau interpretasi. Dugaan dan interpretasi adalah olah akal. Sedangkan akal itu relatif dan baharu. Jadi akal adalah alat pembaca gelombang kesadaran manusia di alam dunia. Maka alat pembaca kesadaran untuk jasmani manusia itulah yang disebut dengan akal. Nah, jasmaninya baru. Dulu nggak ada, kemudian diadakan, nanti akan ditiadakan kembali. Maka sifatnya akal sangat relatif. Nah, akal itu punya filter ya, makanya ada yang bisa diterima oleh akal manusia dan ada yang tidak bisa. Tidak semua informasi bisa dipahami oleh akal. Maka turunan ilmu akal lebih relatif ketimbang akal. Pemahaman, dugaan, interpretasi itu lebih rendah ketimbang akal. Makanya beda orang akan beda nalar, beda kemampuan menyerap pengetahuan. Ada yang bisa langsung membenarkan, ada yang menyalahkan, ada yang ragu-ragu. Nah, itulah buktinya bahwasanya akal masing-masing orang itu punya kemampuan berbeda-beda. Berarti ilmu turunan akal itu lebih relatif ketimbang akal. Pengetahuan, dugaan, ya, anggapan, interpretasi itu lebih rendah ketimbang akal. Sedangkan agama ini tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhannya maha mutlak. Enggak mungkin bisa dipelajari, diukur oleh akal. Kalau pengukurmu ya, alat ukurmu cuma 1 meter, enggak bisa kau ukur kedalaman lautan. Kalau kamu hanya membawa 1 timba, nggak mungkin bisa menampung air laut. Yang bisa menampung kapasitas yang mutlak, atau tepatnya maha mutlak, harus punya unsur yang mutlak juga. Tadi kami sampaikan ya, akalmu baru, akalmu relatif, turunan akal lebih relatif lagi. Maka dalam proses beragama, manusia nggak bisa memakai akal. Nggak bisa mengandalkan akal. Nah, ada alat lain ya, alat yang di atas kemampuan akal. Alat di mana kau bisa memasuki alam akhirat. Nah, akhiratnya membawa sifat qadim ya. Rohnya adalah sifat qadim. Yang bisa membaca interaksi dengan gelombang maha mutlak harus punya unsur yang mutlak juga. Yang bisa berinteraksi dengan yang maha qadim harus punya sifat qadim juga. Maka beragama wajib lewat roh. Dan prosesnya harusnya melewati akhirat. Nah, ada transformasi ya dari alam dunia ke akhirat. Dari alam gelombang akal ke gelombang roh. Nah, prosesnya itu syariatnya dipelajari di ilmu tarekat ya. Syariat masuk ke alam hakikat atau masuk alam akhirat, teorinya, rumus hukum, kaidah undang-undangnya dipelajari di ilmu tarekat.
Makanya kami sampaikan tarekat adalah isinya adalah metodologi, isinya syarat rukun dan caranya. Nah, karena praktek diadaptasi di akhirat hanya berupa adaptasi gelombang saja. Nah, makanya kami terangkan hari demi hari ya, melewati jembatan itu, melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya. Saat kau nyebrang dari dunia ke akhirat, dari akhirat naik dimensi, kami terangkan. Itu jalan itu ya, lurus maju ke depan, belok kanan sedikit, lompat, merunduk, goleng kanan, lanjut lagi, lari cepat, berhenti sedikit. Nah, itu kami terangkan. Undang-undang di alam akhirat ya, hukum rumus aturan kaidah di alam akhirat kami terangkan sebagai ayat-ayat qadim yang kami sampaikan dengan bahasa manusia. Yang itu kami sebut sebagai metodologi. Isinya adalah dari pengalaman saya melewati jembatan itu ya, kami terangkan dalam bahasa manusia. Makanya orang menjadi tahu ya. Makanya di dalam Quran itu sendiri ada ya, ada Rasul pembawa kitab dan ada Rasul yang membacakan kitab. Nah, karena apa? Pelajaran di alam akhirat sudah bukan pelajaran pengetahuan. Enggak ada lagi teori, enggak ada lagi diskusi, tanya jawab, lafal huruf, enggak ada ya. Hanya adaptasi gelombang saja. Nah, ujungnya akhirat pun ya masih lewat berlapis-lapis dimensional lagi. Yang kata Nabi, ada 7 lapis langit dimensional. Dan Tuhan kita, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ada di ujung akhirat atau yang dia sebutkan sebagai Maliki Yaumiddin. Jadi, sangatlah keliru ya. Orang belajar agama, tapi kok nggak masuk akhirat. Nggak menembus portal, batas antara dunia dan akhirat. Berarti kan agamamu cuman perspektif, dugaan, teori, pengetahuan, wacana, narasi, prolog, tapi nggak bisa kau buktikan praktek. Nah, jadi sayang ya, memang manis ya, karena bahasa kias itu manis ya. Tapi interpretasi dugaan manusia, bayangkan ya, akalmu nggak bisa masuk akhirat loh ya, membayangkan nggak mampu. Lah kenapa kau membayangkan masuk akhirat dengan dugaan yang saat di dunia? Nggak mungkin bisa ya. Makanya itu teori ya, itu teori. Harusnya yang boleh menyampaikan teori adalah Rasul yang membacakan kitab. Jadi bukan asal manusia yang bisa cerita tentang agama, agama masih teori dugaan ya. Agama yang sekarang itu bukan agama ma'rifatullah ya. Beda dengan zaman Nabi ya. Agama sekarang itu hanya berupa teori, pengetahuan, ceramah, diskusi, mudzakarah, tafsir. Yang itu masih berupa interpretasi ya. Teori yang harusnya kau praktekkan, karena nggak tahu cara praktek, maka hanya berupa dugaan atau hipotesa, dugaan awal. Nah itu dia ya. Dan teori nggak bisa membuktikan teori lain, nggak bisa. Teori itu harus dibuktikan secara praktik ya. Jadi secara empiris ya. Itulah yang kata Nabi, kau beragama harus hakul yakin ya, bukan ilmu yakin atau ainul yakin ya. Nah, makanya kami ya, respon kami kepada seluruh yang nanya-nanya kepada kami nggak akan saya jawab ya. Kau tanya, kau minta pencerahan, kau minta buku, kau minta kitab. Nggak perlu itu bagi saya. Ilmu pengetahuan, kekeramatan, kesaktian, atau kekayaan sudah nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Karena dimensi kami sudah dimensi akhirat ya. Undang-undang kami akhirat beda dengan undang-undang kalian yang di dunia ya. Nah, ada kesalahan ya. Orang mengira orang beriman adalah orang percaya Tuhan, Rasul dan kitab. Bukan ya. Orang beriman itu secara konkret dalam kolbunya ditanamkan unsur Allah yaitu nur. Sebagaimana diterangkan di Asy-Syura 52 yaitu mereka yang dibaiat ya. Itu ada syarat rukunnya semuanya ada itu ya. Jadi kalau orang tidak dibaiat nggak mungkin bisa ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kami
trial ya. Apakah betul ini ulama dunia sudah nggak ada yang ngerti ya, tata benar ya. Kami push ya dengan pancingan kami tentang syahadat. Nggak satu pun yang bisa menerangkan apa yang disaksikan dalam syahadatnya. Mereka nggak ketemu Rasul di zamannya. Mereka nggak tahu cara menyeberang ke akhirat. Tidak tahu cara mi'raj dalam sholat. Tidak tahu cara mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak tahu teknik wasilah untuk bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah teori, cerita, dugaan, interpretasi ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Jadi mohon maaf kami nggak melatih teori ya. Kami nggak melatih debat, tanya jawab, diskusi karena nggak perlu ya. Kalau mau tanya-tanya silakan pelajari di uraian kami ya di YouTube, Facebook, baik video, kalimat bergambar atau uraian-uraian ilmiah ya. Kalau sekiranya cocok ya, baru kemudian merapat ke kampus Salim Ma'rifat. Tapi wajib ada, anggap aja administrasi. Jadi syarat rukun masuk ke kampus Salim Ma'rifat, administrasinya minimal bayar 1 juta. Jelas ya? Jadi kalau Anda nggak bawa administrasinya nggak siap ya sudah, mohon maaf ya. Kami tolak. Gitu aja ya. Entah dibilang kami jualan agama sembarang, kami dibilang penipu ya sembarang. Tapi tetap ya, yang masuk lingkaran kampus Salim Ma'rifat wajib bayar ya. Kami tentukan di awal, makanya nggak ada tipu-tipu ya. Kami live di publik ya, mana ada penipu tampil di publik? Ada kira-kira? Nggak ada yang terang-benderang seperti ini ya. Dianggap penipu silakan ya. Dianggap jualan agama silakan ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Anda nggak ikut kami pun nggak masalah sama sekali ya. Kalau ada orang lain yang bisa menerangkan agama secara eksak seperti Mr. TM, silakan ke sana ya. Tapi sepanjang yang kami pelajari nggak ada ya. Yang banyak adalah menciptakan amalan, menciptakan fadilah, menciptakan kitab, menciptakan kias. Tapi yang teknikal, yang semua orang pun wajib bisa membuktikan, del. Itu nggak ada ya. Biarpun buya-buya, apa itu, Habib-Habib nggak ada yang bisa menerangkan seperti ini ya. Jadi ini teknikal ya, praktikal dan aplikatif ya. Jadi bukan bahasa teori, bukan bahasa kias, bukan bahasa kitab ya. Bukan bahasa dugaan. Ini sesuatu ilmu yang seperti ilmu eksak ya. Bahkan lebih pasti ketimbang matematika atau fisika atau kimia ya. Lebih pasti ya, karena berhubungan dengan Tuhan yang Maha Pasti, rumusnya pasti ya. Syarat rukunnya pasti dan endingnya pasti ya. Ini sistemik ya, makanya Tuhan nggak melihat latar belakangmu dan sebagainya, tapi yang dia lihat adalah ketakwaanmu saja. Ketakwaan itu adalah kebesertaanmu dengan nur Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan keyakinan, kepercayaan, bukan dugaan, pemahaman, bukan pengetahuan, bukan ya. Tapi kebesertaanmu dengan nur Allah ya. Seberapa tinggi dimensi gelombang keberhampiranmu akan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Sudah jelas ya, nggak perlu naik-naik lagi ya. Yang mau merapat ke Salim Ma'rifat, dahulukan bayar ya. Kalau mau teorinya baca di Facebook, baca di YouTube, baca di uraian kami diterangkan banyak orang ya. Di-share banyak orang ya. Yang menghubungi nomor itu ya sudah siap bayar ya. Karena siap praktek ya, bukan siap teori ya. Teori sudah banyak kok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.